Oke, halo teman-teman semuanya. Senang banget hari ini kita bisa ketemu ya di podcast yang pertama. Entah namanya ini podcast atau apa, tapi memang kita akan dalam masa-masa ke depan kita akan coba untuk banyak share sesuatu ke teman-teman semuanya. Dan momentum ini ya teman-teman, ini pas banget dengan perayaan hari jadi kabupaten kita, Kabupaten Kulon Progo yang ke-69. Tentu kita bersyukur ya bisa bisa terus punya tempat tinggal yang sangat nyaman seperti ini. Namun harapannya tentu banyak hal juga yang harus improve dari kabupaten kita. Apa ya, misalnya tata kelola pemerintahan, kemudian kebijakan, kemudian kita sekarang udah punya bandara segala macam. Ya, harapannya masyarakat juga semakin kreatif, semakin disiplin agar kita nggak ketinggalan lah dari daerah-daerah lain. Terutama di masa pandemi seperti ini kan orang-orang betul-betul dituntut harus kreatif untuk memunculkan satu penghasilan lain ya, karena banyak sektor-sektor ekonomi yang kemudian goyang nih gara-gara COVID. Sehingga yang perlu saya highlight sebenarnya masyarakat Kulon Progo ini harus kreatif untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin itu jadi sesuatu yang awalnya tidak pernah kita lihat bahwa itu ada di kita, tapi dengan kreativitas, dengan keyakinan dan kemauan ya, kita bisa mengolah sesuatu yang awalnya mungkin tidak pernah kita anggap sebelumnya, tapi lambat laun bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan dan menghasilkan buat kita semuanya. Oke, nah teman-teman, bicara soal hari jadi Kulon Progo, sebenarnya em, saya pengen share beberapa informasi terkait waktu itu di tahun 1951. Artinya sekarang tahun 2020 kita merayakan hari jadi ke-69. Apa sih yang waktu itu sebenarnya terjadi dan bagaimana proses pembahasannya, kemudian latar belakangnya seperti apa. Ini kita akan coba bahas di sini ya. Tentu perspektif yang ada di sini kita mengambil dari beberapa sumber dan coba saya perspektifkan dengan pandangan saya pribadi, dengan pemahaman-pemahaman yang saya miliki ya, sehingga teman-teman berhak barangkali punya wawasan lain menambahkan atau mengevaluasi dari apa yang saya sampaikan. Boleh, nanti boleh komen, boleh tuliskan masukan atau mungkin wawasan tambahannya supaya kita makin kaya untuk topik mengenai latar belakang dan proses penggabungan wilayah Adikarta dan wilayah Kulon Progo, teman-teman. Ya, jadi untuk membahas mengenai penggabungan ini, kita memang harus lihat dari latar belakangnya dulu dan ditarik juga dari dari timelinenya itu ke belakang ya teman-teman, bahwa Kabupaten Kulon Progo itu awalnya itu merupakan penggabungan dua tempat atau boleh saya katakan dua kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kulon Progo yang dulu mandiri ya, dan Kabupaten Adikarta yang dulu juga berjalan secara mandiri. Nah, menurut satu catatan dalam buku yang bernama Projo Kejawen, teman-teman, itu tahun 1912 itu memang sudah ada istilah yang bernama Kabupaten Kulon Progo. Itu di dalamnya ada beberapa tempat. Beberapa tempat yang saya maksud itu Kulon Progo dulu tahun 1912 itu punya beberapa wilayah. Ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Pengasih waktu itu, tahun 1912. Kemudian wilayahnya ada Kabupaten Pengasih, ada Kabupaten Sentolo, kemudian ada Kabupaten Nanggulan dan Kabupaten Kalibawang. Nah, saya kurang mengerti juga ya kenapa kok nama kabupatennya Kulon Progo, kemudian nama wilayah-wilayahnya juga bernama kabupaten gitu. Saya kurang dapat literaturnya, tapi barangkali teman-teman punya informasi bisa teman-teman share di komentar di bawah ya. Nah, untuk Kulon Progo di tahun 1912 itu bupatinya nih ya, bupatinya dijabat oleh Raden Tumenggung Purbowinoto,
bukan Purwobinoto ya, tapi Purbowinoto. Nah, seiring waktu berjalan ya, itu sejak tahun 1927, itu Kabupaten Kulon Progo pada akhirnya dibagi menjadi 2 kawedanan, teman-teman. Atau distrik lah istilah lainnya. Nah, kawedanan sendiri itu satu wilayah administratif yang sebenarnya lebih tinggi dari kecamatan, tetapi tidak lebih tinggi dari kabupaten. Ya, jadi posisinya kawedanan itu ada di atasnya kecamatan, tapi di bawahnya kabupaten. Itu namanya kawedanan. Nah, di zaman itu, tahun 1927, itu istilah kecamatan itu disebutnya Kepanewon. Ya, sama seperti sekarang ya, setelah ada undang-undang baru, maka hari ini Kecamatan Galur, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Wates, dan seterusnya, itu disebutnya Kepanewon. Sama seperti di tahun 1927 waktu itu. Nah, balik lagi ke masalah kawedanan tadi, tahun 1927 memang ada 2 kawedanan ya teman-teman. Yang pertama kawedanan Pengasih. Pengasih di sini itu melingkupi ada daerah Lendah, kemudian Sentolo, kemudian Pengasih, dan Kokap. Yang waktu itu penyebutannya Sremo ya, ada satu daerah di peta lama itu bukan Sermo tapi Sremo. Ya, ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu bahwa awal-awalnya Sremo itu disebutnya Sremo. Nah, kemudian kawedanan yang lain itu ada kawedanan Nanggulan. Itu Kepanewonnya ada Girimulyo, kemudian Kalibawang, dan Samigaluh, teman-teman. Nah, itu singkat cerita tentang Kulon Progo yang masih menjadi wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, teman-teman, di bawah kendali dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Dan sekarang kita akan bahas dulu sedikit mengenai Kabupaten Adikarta, satu wilayah di selatan ya, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan. Yang Adikarta sendiri itu merupakan wilayah modern sebenarnya waktu itu, karena sudah ada industri yang dikemas, yang dikelola secara modern oleh orang-orang Belanda waktu itu, namanya Pabrik Gula Sewu Galur. Dan Adikarta sendiri itu merupakan wilayah keprajan Kejawen ya, artinya merupakan masuk wilayah dari kerajaan tradisional di Jawa, dalam hal ini Puro Pakualam, yang di bawah kendali dari Sri Pakualam ke-7, kalau saya nggak salah ke-7 waktu itu. Nah, awalnya memang seperti yang teman-teman tahu dari buku-buku sejarah yang sudah keluar ya di Kulon Progo, itu memang penyebutannya dulu namanya Kabupaten Karangkemuning ya teman-teman ya. Kemudian berkembang, itu berubah namanya menjadi Kabupaten Adikarta, teman-teman. Nah, awalnya Kabupaten Karangkemuning itu ibu kotanya di Galur, di Brosot. Nah, kemudian berkembang, dan berubah namanya menjadi Kabupaten Adikarto itu tahun 1877. Ibu kotanya di mana? Ibu kotanya di Bendungan, teman-teman. Kalau kalian anak SMA 2 Wates ya, itu pasti familiar banget dengan kata Bendungan, teman-teman. Nah, tahun 1903 itu ibu kotanya pindah ke Wates. Ya, entah karena alasan apa. Kemudian selang beberapa waktu sejak kepindahan ke Bendungan itu ya, sekitar ada selang 26 tahunan lah, itu ibu kotanya pindah ke Wates. Nah, Adikarto sendiri teman-teman itu terdiri dari 2 kawedanan. Ingat ya, kawedanan tadi apa? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa kawedanan itu satu wilayah administratif di bawah kabupaten, tetapi masih di atas kecamatan. Ya. Nah, 2 kawedanan di Adikarto sendiri teman-teman itu ada kawedanan Sogan ya. Kemudian kawedanan Galur.
Nah, Kawedanan Sogan sendiri itu melingkupi Kepanewon Wates dan Kepanewon Temon. Nah, sedangkan Kawedanan Galur itu meliputi Brosot dan Panjatan. Nah, dulu Bupati pertama Adikarto itu dijabat oleh Kanjeng Raden Tumenggung Suryoningrat, teman-teman. Ya, jadi dua wilayah ini sudah lama eksis sebenarnya. Namanya Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta. Adikarta sendiri dikenal sebagai wilayah modern yang di dalamnya itu sudah banyak banget akses-akses semacam jalan yang modern, bahkan ada rel kereta di wilayah Adikarta yang menghubungkan antara Brosot, kemudian ke pabrik gula sampai ke stasiun Wates, ya itu sudah ada. Dan di wilayah Kulon Progo sendiri dulu sempat ada pabrik tambang manghan juga di daerah Keliripan di Kokap sana. Itu juga satu pabrik yang satu tambang yang dikemas juga secara modern, sudah menggunakan alat-alat modern, dan pengangkutannya juga sudah menggunakan lori, ada semacam rel kereta juga ke arah stasiun Pakualaman waktu itu. Nah, stasiun Pakualaman itu letaknya sekarang di daerah Ngulaan, teman-teman. Ya, jadi dua kabupaten ini dulu punya satu industri yang cukup baik ya, yang dua-duanya juga dikemas secara modern. Satu di daerah Sewu Galur di Galur sana, kemudian yang sini ada di daerah Keliripan di daerah Kokap. Nanti bolehlah kamu jalan-jalan ke sana. Ya, oke. Nah, itu latar belakang ininya ya, latar belakang dua daerah yang kemudian bergabung. Nah, kemudian gimana sih proses penggabungannya, teman-teman? Ini prosesnya agak panjang ya. Maksudnya tahapan-tahapannya coba saya terangkan dengan seringkas mungkin, tetapi memang agak panjang. Harapannya bisa memberikan gambaran ke teman-teman juga bahwa penggabungan ini nggak ujuk-ujuk gitu loh, nggak tiba-tiba terus bergabung, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, sebenarnya proses penggabungan itu dimulai ya dengan latar belakang bahwa tahun 1951 itu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Keraton Puro Pakualaman ya itu bertemu, yang ketemu rajanya ya, kemudian disaksikan oleh seseorang namanya Dr. Sahir ya. Dia merupakan anggota Dewan Pemerintah Daerah Pangreh Projo di daerah Istimewa Yogyakarta. Pangreh Projo itu kalau sekarang itu Pamong Praja kalau sekarang ya, tapi secara fungsi saya belum mendapatkan literatur yang cukup. Apakah fungsinya itu sama seperti Pamong Praja hari ini atau punya fungsi lain waktu itu, saya belum mendapat literasi yang cukup. Jujur aja teman-teman, karena ya kita sama-sama belajar lah. Nah, penggabungan ini sebenarnya sudah jadi sudah menjadi wacana yang lama dari dua pemimpin kerajaan ini sebenarnya. Waktu itu Gusti Pakualam 8 itu mengajukan ide ya, gagasan kepada Sri Sultan bahwa memungkinkan tidak kabupaten kita nih, masing-masing wilayah kita nih, dua-duanya digabungkan menjadi satu kabupaten yang sama. Nah, alasannya apa waktu itu digabung? Sebenarnya alasannya itu karena waktu itu kan baru merdeka ya. Di tahun 50-an, setelah 45 itu tuh baru merdeka banget ya. Bahkan ada pemberontakan di Madiun waktu itu yang menggambarkan bahwa kondisi negara itu sebenarnya belum terlalu settle ya, belum terlalu kuat. Dan dua kabupaten ini dianggap terlalu kecil untuk berdiri secara mandiri, karena ya memang waktu itu ada semacam pemberian hak otonom oleh pemerintah pusat. Nah,
Kabupaten Adikarto sendiri itu ya sama diberikan otonomi untuk mengurus daerahnya sendiri, tetapi melihat dari sumber dayanya, melihat dari SDM-nya, itu Kabupaten Adikarto merasa bahwa secara otonom semacam belum siap atau belum mampu untuk bisa berdiri secara mandiri, teman-teman. Nah, oleh karena itu Gusti Pakualam kemudian mengusulkan adanya penggabungan Kabupaten Adikarta dengan Kabupaten Kulon Progo. Nah, sebelumnya Adikarto sendiri itu merupakan merupakan bagian dari Kabupaten Kulon Progo sebenarnya. Kalau teman-teman sempat belajar mengenai bagaimana kemudian Pakualaman terpisah ya, bahwa dulunya ya itu pada masa pendudukan Inggris itu Sir Stamford Raffles ya itu kemudian membagi wilayah-wilayah kerajaan ini menjadi beberapa bagian gitu. Nah, awalnya Pakualaman itu memang bagian dari kekuasaan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya, sehingga ada semacam keinginan untuk ya udah Adikarto ini mungkin bisa digabung aja dengan wilayah Kulon Progo, karena toh asal usulnya dulunya itu juga satu punya latar belakang sejarah yang sama gitu, punya asal usul yang dekat gitu, sehingga usulan untuk penggabungan ini memang diwacanakan, dan tahun 1951 itu mulai diwacanakan. Meskipun sebelum-sebelumnya sudah ada wacana, tapi mulai dijajaki secara serius itu tahun 1951. Nah, selain itu teman-teman, ada alasan lain di balik keinginan Kabupaten Adikarta ya untuk bergabung dengan Kulon Progo, karena di wilayah Adikarta sendiri itu waktu itu tuh kan pantai ya, sebagian besar tuh pantai, dan karena pantai itu tidak banyak tanaman yang bisa diolah waktu itu di daerah selatan, tidak sebanyak di daerah utara ya. Di daerah selatan ini memang terbatas, meskipun bisa tetapi terbatas. Nah, karena terbatasnya akses makanan segala macam ya, kemudian muncul wabah penyakit ya, seperti malaria, kemudian ada busung lapar, belum lagi ada erosi pantai, belum lagi tentang kekeringan segala macam. Kemudian kalau hujan wilayah selatan itu tuh agak banjir gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian waktu itu ada kaitannya juga dengan kemunculan rumah sakit Petronella di daerah di daerah Sewu Galur sana. Jadi rumah sakit itu juga didirikan oleh pemerintah Belanda waktu itu ya untuk menanggulangi hal-hal semacam ini, teman-teman. Dan ternyata hal-hal semacam ini terus terjadi sampai tahun 1950-an. Sehingga ya tadi harapannya dengan penggabungan itu hal-hal semacam ini tuh bisa diatasi secara bersama-sama gitu. Ya. Dan melalui ide-ide itu kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX waktu itu menerima ide atau gagasan penggabungan kedua kabupaten itu. Jadi ini bukan seolah-olah kayak Pakualaman itu merendahkan diri, enggak, tidak sama sekali. Tapi kedua belah pihak dalam hal ini raja-raja di situ punya satu visi yang sama. Visinya apa? Ya untuk kemudian mensejahterakan masyarakat ya teman-teman ya. Kebetulan di daerah utara itu relatif lebih stabil dan harapannya bisa kemudian membantu masyarakat yang ada di daerah selatan begitu, sehingga ketimpangan-ketimpangan itu bisa terhindar. Nah, atas usulan itu kemudian diberikan jawaban oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa beliau tidak tidak keberatan, dan Sri Sultan juga mengusulkan bahwa
penggabungan itu nantinya akan dipakai Wates ya, kota Wates untuk jadi ibu kota kabupatennya. Nah, Wates di sini itu sebelumnya merupakan wilayah Pakualaman teman-teman ya. Jadi mungkin penunjukan Wates sebagai ibu kota kabupaten itu juga menjadi salah satu penghormatan dari Sri Sultan untuk tidak menghilangkan tidak menghilangkan kesan bahwa Kabupaten Adikarto itu pernah ada di sini. Dan ibu kotanya memang di Wates waktu itu, Adikarto, sehingga ada usulan bahwa kalaupun nanti gabung, ya kita ibu kotanya di Wates ya. Nah, terkait usulan itu ya, lagi-lagi teman-teman, kedua raja dari dua wilayah ini, yakni Pakualam 8 dan Hamengkubuwono IX, itu kemudian mengusulkan bahwa kita harus minta pertimbangan dulu ke rakyat nih. Kita harus minta masukan dulu dari masyarakat gimana sebaiknya atau setuju tidak mereka dengan penggabungan semacam ini. Barangkali tidak setuju kan repot ya. Nah, kalau nggak setuju kan repot tuh, maka ya kemudian diwacanakan dulu untuk oke lah, kita sementara mintakan dulu pendapat ke masyarakat, kita lihat dulu mereka responnya seperti apa ya, kurang lebih seperti itulah.